Selamat datang di Podcast Peduli. Ngobrol bareng 3 seri AADS. Ada apa dengan stunting? Halo pendengar setia Podcast Peduli, selamat datang di podcast FKM UI Peduli 17. Halo semuanya, wah nggak kerasa ya kita udah podcast ketiga aja nih. Iya benar banget Din, tebak Din. Judul ngobrol bareng kita kali ini tuh apa? Judulnya yang kayak judul film itu nggak sih? AADC? Bener tuh, apa-apa tuh? AADS bukan sih? Bener banget Din, kali ini judul ngobrol bareng itu AADS atau yang disebut dengan Ada Apa Dengan Stunting. Wah keren banget ya judulnya udah kayak judul film aja nih. Oh ya, sebelum semakin jauh, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Dinda dan rekan aku Rizka, kali ini kita berdua akan menjadi host pada podcast ketiga FKM UI Peduli 17. BTW Din, kini kita berdua aja atau gimana nih? Tentu tidak dong. Kita ditemani dengan narasumber yang kece badai banget nih, Kak. Wih, siapa tuh? Nah, daripada kepo, mari kita sambut narasumber kita yaitu Kak Nita, selaku alumni Gizi FKM UI 2012 yang saat ini bekerja sebagai ahli gizi anak di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Halo, selamat pagi. Terima kasih Dinda dan Ika atas perkenalannya ya. Terima kasih juga udah undang aku di podcastnya FKM Peduli 17 ini. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya alumni Gizi 2012. Jauh ya, ini teman-teman semua kayak angkatan berapa berarti ya? 2019, 2020 mungkin ya. Saat ini saya bekerja sebagai ahli gizi anak di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo. Nah, kali ini saya diundang di podcast ini untuk ngobrol-ngobrol santai ya tentang stunting. Terima kasih banyak ya. Halo Kak Nita, wih keren banget, pas banget nih Kak. Kita lagi pengen ngebahas stunting. Stunting itu kan identik dengan anak-anak nih pasti. Pas banget sama topik podcast 3 kali ini. Bener banget nih Kak. Nah, karena kita udah kenalan sama Kak Nita, langsung aja kali ya kita ke pembahasan yang paling utamanya. Yang pertama aku mau nanya ke Kak Nita, stunting itu apa sih Kak? Stunting itu bahasa Indonesianya kalau gampangnya itu pendek atau sangat pendek. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu kita bicara stunting sebagai masalah kesehatan bahwa sekedar oh anak itu pendek atau sangat pendek. Stunting itu sebenarnya menggambarkan suatu keadaan kesehatan yang kompleks. Jadi memang merupakan suatu keadaan anak yang gagal tumbuh dan kembang. Gagal dan tumbuh dan kembangnya ini biasanya disebabkan oleh 3 penyebab utama. Yang pertama, karena asupan gizi yang sangat kurang, kemudian anak yang sering sakit, terutama penyakit infeksi, jadi dikit-dikit sakit. Kemudian juga anak yang gagal tumbuh karena memang keadaan psikososialnya itu yang tidak mendukung. Kalau misalkan bicara stunting, itu sebenarnya definisi utamanya. Nah, ciri-ciri utamanya itu kalau secara teori itu bilangnya anaknya pendek. Nah, sependek apa sih? Kadang kan kita kalau lihat orang Indonesia kan memang perawakannya itu pendek ya, relatif lebih pendek bahkan dibanding negara-negara Asia yang satu rumpun gitu di benua Asia. Nah, sebenarnya pendek kalau misalnya definisi dari WHO itu kalau misalkan panjang atau tinggi badan anak itu di bawah -2 standar deviasi dari median standar kurva pertumbuhan WHO. Bingung ya pasti dengernya, nggak kebayang itu kayak gimana. Jadi sebenarnya sederhananya, jadi kalau misalkan ada anak nih umurnya di bawah 5 tahun, itu kan kita kalau mau lihat dia tuh sebenarnya tingginya udah cukup belum sih sesuai umurnya. Misalkan anak umur 3 tahun, tingginya harusnya berapa? Apabila anak tersebut tinggi badannya itu berada 2 kategori di bawah standar normal, tuh udah disebutnya itu pendek. Itu sih sebenarnya ciri-cirinya. Wah, aku dulu kecil banget Kak badannya. Jangan-jangan dulu stunting. Sekarang tinggi nggak? Sekarang tingginya kayaknya naik se-cm 2 Berapa cm sih Kak. senti? 155 ada kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Dinda? Kamu mah sampai sekarang juga kecil, Kak. Cimit. Nah, itu tuh yang menjadi masalah stunting ini menjadi dianggap sebelah mata di Indonesia karena orang mikirnya itu hanya sekedar oh ya sudah pendek terus pendek kenapa yang penting sehat gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bicara masalah kesehatan stunting itu kaitannya itu panjang dan memang efeknya itu jangka panjang. Nanti kita bahas lagi ke depannya ya.
Nah, ngomong-ngomong pendek nih, Kak. Ciri-ciri stunting itu emang pendek aja atau ada ciri-ciri lain sih, Kak? Oke, nah pertanyaannya bagus nih. Apakah kalau stunting itu cuma sekedar pendek gitu ya? Memang kalau secara harfiah dari artiannya itu stunted itu kan memang pendek ya. Itu bukan sekedar tinggi badan saja, tapi dia menggambarkan kondisi kesehatan anak itu dalam jangka panjang, jadi kronis. Biasanya kalau anak stunting itu susah makan biasanya, sering sakit-sakitan. Anak pendek aja ternyata bisa kaitannya gampang sakit, susah makan, pokoknya merembet ke masalah kesehatan yang lain. Anak-anak yang stunting ini banyak menurut penelitian, setelah besarnya nanti, dia itu memiliki kemampuan belajar dan performa kerjanya itu yang jauh lebih rendah dibanding anak-anak yang pertumbuhannya normal. Akibatnya apa? Kalau misalkan dia belajar dan kemampuan performa otaknya itu lebih rendah, akibatnya dia sulit mendapatkan pekerjaan, tidak bisa bersaing karir dan kehidupannya saat dewasa nanti. Berujungnya kemana? Kemiskinan, banyak pengangguran. Itulah kenapa stunting ini menjadi concernnya pemerintah. Ini yang ketiga. Ciri-cirinya biasanya anaknya sering sakit, jadi sering sakit-sakitan waktu masih kecil. Anak-anak yang stunting biasanya rentan kena penyakit. Ya diare, panas, sakit paru-paru, kalau gitu ya. Kalau anak kecil biasanya kan sakitnya berulang. Kalau misalkan dia asupannya nggak baik nih, anak-anak stunting udah terus tuh sakit berulang-ulang. Nah, walaupun stunting memang banyak dialami oleh keluarga-keluarga anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, tapi banyak juga stunting itu dialami oleh anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Dia pendek kan nih ya anaknya, atau umur 2 tahun pertama sudah stunting nih pendek. Lalu ya udah pertumbuhan dia secara linear, maksudnya pertumbuhan tinggi badannya itu nggak sama, nggak dibarengi dengan pertumbuhan berat badannya. Jadi dia pendek, tapi dia asupannya banyak. Misalkan asupannya itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, akibatnya adalah melar ke samping. Karena dia nggak sejalan tuh. Harusnya kan bareng. Tinggi badan, semakin bertambahnya umur, berat badannya juga naik. Tapi karena dia tinggi badannya udah mentok nih, anak stunted, ya udah potensinya hanya bisa segitu. Akibatnya dia menjadi gemuk, obesitas. Jadi banyak nih memang ciri-ciri anak-anak yang stunted nantinya pas dia akan tumbuh dewasa gitu. Jadi sekali lagi, ini kan juga mungkin teman-teman pendengar banyak ya, teman-teman dari Kesmas juga. Jadi kita memang harus mulai aware nih sama isu stunting ini. Kita harus banyak-banyak baca-baca. Nanti kan nantinya kita juga kalau udah lulus, pasti lulusan gizi, lulusan Kesmas, itu nantinya tuh mainan kita banget nih terkait dengan stunting. Wah, terima kasih Kak Nita atas jawabannya. Nah, aku juga sering banget nih Kak lihat anak kecil yang tinggal di sekitar aku dan persis banget sama ciri-ciri anak stunting yang telah Kakak sebutkan tadi, seperti pendek, terus juga anak itu sering sakit-sakitan, dan mengakibatkan tumbuh kembangnya dia ini kurang optimal gitu Kak. Ada juga anak-anak yang obesitas atau kegemukan tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan tinggi badannya Kak. Nah, terus aku juga mau tanya nih Kak, menurut Kementerian Kesehatan, stunting itu kan rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Untuk makna dari 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri apa sih Kak? 1000 hari pertama kehidupan itu dihitungnya sejak dari dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan sampai usia anak itu 2 tahun. Jadi kalau misalnya dilihat 1000 hari pertama kehidupan itu, sekitar 20%-nya itu kejadiannya masih di dalam perut. Jadi nggak bisa tuh kalau kita ngomongin stunting itu cuma masalah, perbaikan gizi pada anak. Tapi justru kita menyasarnya itu jauh ke belakang. Jadi dari ibunya. Jadi dari status gizi ibu sebelum hamil, yang artinya bisa dimulai dari remaja atau dewasa muda nih, kayak teman-teman semua. Kemudian status gizi ibu saat dia hamil, dan status gizi ibu setelah dia hamil. Karena kalau kita bicara stunting, itu bukan fokus ke anak aja. Jadi tadi kan sempat pertanyaannya gitu ya, apa sih 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari bayi itu di kandungan sampai lahir di usia 2 tahun. Nah, kalau misalkan bayi udah di dalam perut, terus kapan kita memperbaiki gizinya? Kita mundur lagi. Waktu ibunya hamil. Waktu ibunya hamil, apakah pada saat hamil, jebret, hamil gitu. Terus baru, ya udah kita jaga makan. Nggak cukup. Kita mundur lagi. Mundurnya kemana? Ke usia-usia kita. Dewasa muda yang persiapan nanti menjadi ibu. Kalau misalnya bicara kayak gitu, memang panjang. Jadi fokus titik utamanya itu 3. Remaja dewasa muda perempuan, ibu hamil menyusui, sama anak bayi. Panjang memang urutan gitu deh. Walaupun ini masalah gizi pada anak,
Tapi memang sebagian besar faktor penentunya itu justru dari ibunya, dari sejak dalam kandungan dan persiapan sebelum dia hamil. Karena kan kalau misalkan stunting itu kan terjadinya sejak 1000 hari pertama kehidupan ya, sejak dia di kandungan itu kan bayi, misalnya janin itu kan pembentukan otak, jaringan syaraf, organ-organ dalam, kemudian tulang-tulangnya, itu kan dibentuknya pada saat dia di perut ya, di dalam kandungan ibu. Dia dapat asupannya dari mana? Semuanya bergantung pada si ibu. Dia cukup nggak makannya selama hamil? Itu baru kita bicara zat gizi makro ya. Asupan energi, asupan proteinnya cukup nggak sesuai dengan ibu hamil untuk dirinya sama untuk anaknya. Kalau kita jauh lagi ngomong masalah zat gizi mikro, banyak kan anak dewasa-dewasa muda, ibu-ibu hamil menyusui yang mengalami anemia, kekurangan zat gizi, zat besi, panjang tuh. Jadi memang harus dari remaja-remaja nih udah mulai jaga. Contoh gampangnya gimana? Misalkan kalau misalnya lagi menstruasi, mulai minum tablet tambah darah, kemudian kurang-kurangin makan makanan yang berlemak tinggi, kemudian gulanya tinggi, jadi kita harus jaga makan banget nih dari sekarang. Aku juga baru mulai minum ya tablet tambah darah tuh baru pas belajar gizi kemarin tuh, Kak. Tapi jadi terbuka gitu, Kak, karena kan, udah mau 20 tahun nih, aku dikit lagi ulang tahun nih. Mumpung masih umur 19 Mm-mm. tahun kayak, aduh kayaknya masih cukup deh buat penuhin zat besi di dalam tubuh ini, nanti kalau misalnya tiba-tiba aku nikah misalnya, udah siap gitu loh, Kak. Udah siap ya, bukan cukup lagi, malah bagus tuh umur-umur segitu kan memang persiapan ya, asam folat, zat besi, tuh penting kan ya, itu kan kita nggak bisa instan kita mau hamil, kita mau nikah baru mulai, jadi memang harus dipupuk jauh sebelumnya. Nah, paling tepat ya ini, umur-umur segini, 20 tahun, 19 Aku tahun. sudah 20 tahun, Kak, tapi belum terketuk buat konsumsi tablet tambah darah nih, belum jaga makan juga. Aduh, gimana? Sebenarnya kan kita nggak perlu suplementasi, tapi kita tahu dari mana kita cukup atau enggak. Sedangkan kalau misalnya kita lihat data dari pemerintah, angka anemia zat gizi besi pada perempuan di Indonesia itu tinggi sekali. Jadi memang baiknya selain diimbangi juga nih, jadi nggak bisa kita ngandelinnya, oh ya udah kita udah minum suplemen penambah darah gitu. Enggak, justru yang utama adalah diet kita nih. Diet, maksudnya pola makan kita sehari-hari. Harus cukup protein, ya sumber-sumber protein, telur, daging, ikan. Karena kan kalau orang Indonesia bukan khusus perempuan aja ya, pasti kan lebih banyak makan sumber karbohidratnya ya. Kalau kamu lihat di piring, pasti lebih banyak nasinya gitu ya, dibanding sumber proteinnya. Nah, itu contoh gampangnya aja. Memang harus harus punya asupan energi dan protein yang cukup. Kemudian juga zat gizi mikronya ya, terkait dengan kesehatan perempuan. Tadi zat besi, asam folat, vitamin C. Nah, itu kan banyak kita dapat peroleh itu dari buah dan sayur ya. Jadi apakah teman-teman sendiri nih kita mikir aja nih merenung selama ini udah sejauh mana sih kita jaga makan ya? Lagi kan kalau anak-anak kosan pasti makanannya agak kurang dijaga gitu. Iya bener, Kak, ayam terus. Betul, goreng-gorengan terus ya. Kurang sayur, kurang buah, boro-boro mikirin suplemen, mikirin tablet tambah darah, makan aja masih, yang penting kenyang gitu, yang penting mulutnya enak. Nah itu tuh, jadi kalau kita bicara stunting nih, apalagi sekarang aku diundang di podcast FKM Peduli ini kan pasti audiensnya banyak teman-teman yang usia-usia dewasa muda ya. Saya yang perempuan, ayo kita mulai jaga makan mulai dari sekarang. Kalau ngerasa setiap lagi menstruasi badannya lemes gitu ya, atau sesekali deh kalau ke klinik cek HB-nya rendah, ayo mulai minum tablet tambah darah. Mulai dari sekarang. Jadi nanti pada saat persiapan kehamilan, itu udah nggak berat lagi ngejarnya. Udah tinggal maintenance aja. Gitu. Lagi hamil pun kita badannya udah siap nih. Oh, zat-zat gizi, bekal gizinya tuh udah siap. Jadi pada saat kita mau punya anak, kita makan udah fokus nih dari awal udah dijaga gizinya, pada saat dia lahir kita udah lebih enak terusnya, jadi nanti di 1000 hari pertama kehidupannya itu memang benar-benar golden period ya istilah, itu sesuatu yang nggak bisa diulang lagi. Pikiran aku jadi terbuka banget, Kak. Kayak, aduh aku mendapatkan aku ternyata Nah, harus oh makan iya sehat kalau segala macam. betul tadi kita ngebahas tablet tambah darah, asupan protein, nah itu dua itu aja dulu deh, jaga Hmm. makan banget pas kita masih muda ini.
Tuh Din, denger Din. Mumpung kita di rumah ini, bukan di kosan. Oh iya, aku lupa. Sekarang kuliahnya online ya. Di rumah enak dimasakin mama kan? Eh, Bener kan? Betul, perbaikan gizi juga buat teman-teman yang anak kosan. Nah, iya bener banget nih teman-teman. Nah, buat teman-teman juga, kita sebagai calon ibu, yuk mulai jaga pola makan dan mulai konsumsi tablet tambah darah ya. Dan kita juga bisa jaga asupan protein nih. Bener nggak, Ika? Bener banget teman-teman. Oh ya Kak, selain gizi ibu nih, faktor penyebab stunting lainnya tuh apa sih Kak? Nah, tapi sebelum dilanjut, ada yang mau lewat dulu nih Kak. Yuk kita simak bareng-bareng. Salah satu rangkaian kegiatan dari FKM UI Peduli 17 adalah Peduli Berdonasi. Peduli Berdonasi adalah kegiatan penggalangan dana yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan donasi yang akan disalurkan langsung ke desa sasaran, yaitu Desa Sukasari. Nah, untuk kalian yang ingin membantu Desa Sukasari tapi belum bisa turun langsung, maka Peduli Berdonasi adalah jawabannya. Tanpa harus keluar rumah, kalian masih bisa berdonasi. Penggalangan dana ini dibuka melalui berbagai kanal, diantaranya via rekening bank, kitabisa.com, OVO, dan juga GoPay. Untuk informasi lebih lanjut terkait Peduli Berdonasi, pantau terus lini masa kami di Instagram FKMUI Peduli 17 di @FKMUIPeduli. Nah, itu dia informasinya. Jadi, jangan lupa berdonasi di Peduli Berdonasi. Silakan Kanita, boleh dilanjut. Berarti melanjut ya, tadi kan kita kalau ngomongin stunting itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Tadi kita udah ngobrolin nih, dari status gizi ibu sebelum masih kita dewasa muda, saat hamil, setelah ibu ya. Nah udah, anaknya udah lahir nih. Misalkan kita udah siap nih, udah bagus ibunya pas di kandungan. Anaknya lahir sehat, berat badannya cukup, gitu ya. Berat badannya cukup, tinggi badannya, panjang badannya bagus setelah lahir. Nah apakah udah tenang gitu sampai situ? Oh udah, anaknya tinggal dilanjutin juga. Masih ada perjalanan panjang, status gizi bayi dan anaknya. Kaitannya dengan asupan dia setelah lahir sampai berusia 2 tahun pertama kehidupan. Jadi faktor risikonya yang pertama itu kalau untuk bayi dan anak sering banget digaungin di mana-mana itu masalah ASI eksklusif. Jadi anak-anak yang stunting itu salah satu faktor risikonya adalah bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kenapa kaitannya sama ASI? Kalau misalkan ASI itu makanan utama untuk bayi di 6 bulan pertama dalam kehidupan. Dia bukan sekedar makanan. Di sana juga mengandung antibodi untuk menjaga bayi ini supaya nggak gampang sakit. Kalau bayi baru lahir kan dia organ tubuhnya belum matang. Pasti masih lebih rentan dong kena penyakit, infeksi ya, kontaminan polusi setelah dia keluar dari kandungan ibu. Nah, kalau misalkan anak itu minum ASI, dia memiliki antibodi alami dari tubuhnya. Dia jadi lebih kuat, nggak gampang sakit. Jadi dia tumbuh kembangnya juga baik. Bagaimana kalau misalkan bayi itu tidak mendapatkan ASI eksklusif? Pertama, kalau misalkan nggak minum ASI, minum apa? Susu formula misalnya. Saya di sini nggak bilang bayi dengan susu formula itu baik ya, cuma kan memang idealnya adalah ASI eksklusif apabila nggak ada gangguan medis khusus gitu pada bayinya. Kalau misalkan dia tidak ASI, antibodi dalam tubuh tidak seoptimal, anaknya mendapatkan ASI, jadi rentan sakit. Kalau misalnya bayi baru lahir, sedikit sakit, ada aja penyakit ya pneumonia, ya diare, ya demam-demam, infeksi virus, infeksi bakteri. Nah, udah tuh, nantinya gimana dia mau mencapai tinggi badan dan berat badan yang optimal, orang dia dikit-dikit makan sakit. Kalau lagi sakit kan pasti tubuhnya tekor ya. Asupan yang dia makan itu untuk membenahi bagian tubuhnya itu yang lagi sakit. Jadi boro-boro ngomongin pertumbuhan, untuk dia survive sehat aja susah. Kalau misalnya kita ngomong ASI eksklusif pun juga nggak cukup bicara ASI eksklusif aja. Dia beranjak ke MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI. Setelah anak usia 6 bulan, tuh nggak bisa tuh kita cuma ngandelin asupannya itu dari ASI. Nggak bisa. Karena pada saat dia beranjak usia 6 bulan, kebutuhan gizinya itu jauh lebih meningkat dibanding waktu dia 6 bulan pertama. Nah, disinilah peran keluarga, peran status sosial ekonomi untuk pemenuhan MPASI. Jadi memang harus diberikan MPASI yang cukup. Cukup dalam artian apa? Tinggi protein, tinggi lemak baik. Jadi untuk menggantikan proporsi asupan ASI asupan bayi yang tadinya bergantung sepenuhnya dari ASI, sekarang sudah mulai 30% sampai 50% itu harus diperoleh dari makanan pendamping ASI.
Kalau misalkan ibu-ibu atau keluarga-keluarganya yang punya bayi mulai MPASI ini gagal untuk menyediakan MPASI yang bergizi, ya udah tuh stop di situ. Jadinya udah deh mulai menurun tuh berat badannya nggak naik, panjang badannya apalagi, mungkin penambahannya nggak sesuai standar. Nanti udah lewat 2 tahun, udah telat deh harusnya kita bisa optimal ya lurus sampai usia 2 tahun. Pas karena miss di situ, entah miss di ASI eksklusifnya, atau miss di pemberian MPASI-nya, bisa gagal juga kita. Kalau misalnya bayi 6 bulan ke atas itu butuh dukungan keluarga nih, Kak. Pas banget nih, Kak, lagi pandemi kayak gini. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Buat makan kita sendiri aja masih mikir-mikir gak sih, Kak? Gimana buat baby kayak gitu. Faktor ekonomi tuh sangat berpengaruh gak sih, Kak, terhadap kejadian stunting ini? Iya, tentu. Kan kalau misalnya kita ngelihat kerangka dari UNICEF ya, pasti kan kalau masalah gizi itu faktor paling bawahnya adalah masalah sosial dan ekonomi. Pasti itu. Ya gampangnya gini aja, kalau misalkan keluarganya itu berpenghasilan rendah gitu ya, keluarganya. Apakah bisa dia memenuhi kebutuhan gizi ibu dan bayinya? Nah, pasti kan mau beli makanan bergizi juga susah. Nah, bayi-bayinya ini, kalau misalkan ibu-ibu biasanya kan gitu ya, dalam suatu keluarga juga pembagian pemerataan asupan gizinya juga nggak sama. Kadang kita lihat kalau ibu-ibu di rumah kan suka ngalah ya. Kalau ada makanan pasti ngasihnya ke suaminya dulu, ke anak-anaknya dulu, baru sisanya buat dia. Nah, itu memang salah satu masalah sosial ekonomi juga yang sering dialamin sama ibu-ibu di Indonesia yang nanti kaitannya bisa menyebabkan anak itu menjadi stunting. Karena ibunya juga kurus, makannya kurang, ASINya juga jadi seret. ASINya dikit. Udah, ibunya kurang makan, ASINya kurang, bayinya juga nggak dapet ASI. Nggak dapet ASI, dipaksain mulai makan. Udah deh, kacau sampai belakang. Jadi memang faktor ekonomi itu ya bisa dibilang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anak itu menjadi stunting. Ibu-ibu yang kesulitan gitu ya menyediakan makanan bergizi buat anak-anaknya. Nah, banyak sebenarnya sumber-sumber protein yang murah dan gampang didapat. WHO sendiri pun menyarankan untuk MPASI itu nggak mesti yang aneh-aneh dan yang mahal-mahal, harus ikan salmon misal. Jadi cukup kalau misalnya WHO bilangnya di panduan MPASI-nya nih bilangnya gini. Jadi makanan yang locally available. Jadi makanan lokal. Jadi makanan yang gampang dan mudah didapat. Telur, misal ikan, ya nggak sih? Mhm. Telur kan relatif murah lah. Paling satu butir berapa? 2.000. Kalau kita lihat orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya, gampang aja kan ibunya ngasih uang jajan ke anaknya nih, jajan apa, cilok, beli bakso. Mhm. Itu sebenarnya kalau misalkan dialokasikan ke sumber protein yang baik, sebenarnya bisa dapat. Makan telur aja, gampang itu. Sumber protein ya untuk MPASI. Mmm. Untuk makanan anak lah, makanan balita. Terus misal apa lagi? Ikan lele. Iya, ikan lele, ikan kembung, kan mudah ya, gampang ya didapat di pasar dan harganya relatif lebih murah. Jadi kalau kita bicara makanan bergizi, nggak mesti melulu ikan salmon, nggak mesti melulu daging. Makanan itu harus yang bervariasi dan yang catatan pentingnya itu mudah didapat. Jadi makan itu harus bervariasi karena kan kita nggak bisa dapetin seluruh zat gizi lengkap hanya dari satu jenis makanan aja, ya kan? Jadi harus bervariasi. Jadi nggak mesti melulu setiap hari makan telur, misalkan. Setiap hari makan ikan, ya baiknya idealnya seperti itu. Tapi kalau misalkan bagaimana untuk keluarga-keluarga yang datang dari keluarga ekonomi menengah ke bawah gitu. Bisa tempe, tahu, kacang-kacangan, nanti seling telur, seling ikan gitu. Keterbatasan ekonomi itu masih bisa diakalin. Masih bisa kita bantu nih keluarga-keluarga atau ibu-ibu yang bingung menyediakan sampai ASI yang bergizi buat anak-anaknya ini bukan sesuatu yang sebagai vonis mati gitu ya. Ya udah kalau udah nggak punya duit ya udah nggak bisa ngasih makanan bergizi, enggak. Sebenarnya bisa kalau kita sedikit-sedikit memodifikasi gitu. Tapi ya memang faktor utamanya itu adalah ekonomi. Wah, bener juga ya, Kak. Jadi faktor ekonomi ini, sangat berpengaruh sama gizinya ibu. Kalau ibunya, makannya kurang protein, jadi menyebabkan ASI-nya itu jadi sedikit dan bayinya jadi, kurang asupan ASI-nya gitu ya, Kak. Juga pengaruh misalnya ibu saat menyiapkan makanan gitu kurang bersih. Iya, misalkan ibunya udah nggak punya uang mau nyediain makanan atau males gitu. Ya udah anaknya dibeliin apa aja, udah nasi sama kuah bakso lah. Misalkan banyak ya balita-balita tuh. Iya sering kan itu sesuatu yang sering banget kejadian gitu kan Mhm, di bener sekitar. banget.
Jadi untuk, kasih makan anak tuh nggak harus kalau misalnya kita mau kasih makanan sehat tuh nggak harus mahal ya, Kak. Kayak telur yang gampang dicari gitu di pasar, ikan ikan lele, ikan kembung. Iya. Jadi keterbatasan ekonomi tuh bukan, halangan gitu buat kita kasih makan bergizi untuk anak. Jadi kita bisa ngakalin dengan makanan-makanan yang mudah ditemui di pasar, dengan yang harganya mungkin lebih terjangkau gitu. Nah, benar banget, Din. Kalau gizi ibu kurang, maka akan menyebabkan BBLR. Kalau di dasar gizi nih, BBLR itu berat badan bayi lahir rendah. Tapi sebenarnya fenomena stunting yang lagi hangat hadir di masyarakat itu ada nggak sih, Kak? Yang tadi aku bahas di awal ya, Hmm. kenapa sih kok stunting ini menjadi sesuatu yang disebut-sebut melulu gitu? Ya karena memang tadi itu di dunia masalah stunting itu udah menjadi isu yang diperhatikan. Karena kaitannya kenapa sampai skala negara, skala dunia itu concern ke masalah stunting. Karena stunting itu nantinya akan berefek ke masalah perkembangan sumber daya manusia jangka panjang. Hmm. Kalau misalkan dari kecilnya dia udah stunting, stunting artinya kalau misalnya dia stunting, kemampuan berpikir, kemampuan belajarnya kurang, nanti dia nggak bisa mencapai pendidikan yang baik, nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nantinya kalau sudah dewasa, memiliki penghasilan yang rendah, ya gimana negara bisa maju? Jadi makanya kenapa fenomena stunting ini benar-benar digaung-gaungkan banget nih di dunia saat ini. Sampai WHO sendiri itu juga punya target global tahun 2025 harus dicapai, yang nomor satunya itu adalah penurunan angka stunting. Di Indonesia juga gitu, Pak Jokowi kan sering banget tuh nyebut penurunan stunting. Nah, itu penerapannya gimana kalau udah sampai di masyarakat? Banyak. Dari pemberian makanan tambahan buat ibu hamil, pemberian tablet darah buat ibu hamil, kemudian kalau bayinya udah lahir, itu digalakan yang namanya pemberian ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini. Nah, itu nantinya supaya dia bisa mampu ASI eksklusif. Nanti kalau anaknya gedean sedikit, ada pemberian makanan tambahan untuk balita. Nah, itu semuanya tujuannya itu untuk pemenuhan gizi supaya dia tidak stunting. Tapi itu dia yang menjadi tantangan. Ini semua dari atas sampai pemerintah kayaknya udah sejalan nih. Ayo sepakat kita memberantas stunting. Tapi apakah kita di level bawah gitu di masyarakat ini udah menjadi perhatian? Sepertinya aku lihat sih belum ya, karena kebanyakan ibu-ibu maupun itu yang berpendidikan tinggi gitu ya, masih fokusnya pasti anaknya lebih ngelihat ke berat badan aja yang dilihat. Berat badannya naik, walaupun itu juga salah satu penanda ya kalau dia asupannya baik ya berat badannya naik, cuma kadang masalah stunting ini masih belum menjadi perhatian. Sama halnya dengan kita, dewasa-dewasa muda, apakah udah mulai berpikir, oh nanti kita pingin punya anak yang sehat, tumbuh kembangnya baik, yuk kita siap-siap dari sekarang? Saya rasa belum. Boro-boro kepikiran ya, masih kuliah, masih belum terpikir untuk nanti gitu. Mm-mm. Tapi itu memang merupakan salah satu masalah gizi yang harus diantisipasinya itu jauh sebelum masalah itu terjadi. Nah, makanya caranya yang paling mudah yaitu kita sebagai anak muda harus mulai diet yang sehat. Diet sehat tuh seperti apa? Kurangin makanan yang berlemak, tinggi garam, makanan yang berkarbohidrat tinggi, misalkan kayak apa jajanan-jajanan zaman sekarang, ya seblak, cilok, minum-minuman boba, kopi-kopi gula aren, itu kan sebenarnya nggak sehat ya. Itu cenderung tinggi lemak, tinggi gula. Gimana kita bisa memenuhi asupan zat gizi mikro, pemenuhan zat gizi besi misalkan, protein gitu. Kalau misalnya kita sehari-harinya makannya fokusnya masih ke situ aja, tinggi lemak, tinggi karbo. Memang kalau aku lihat sehari-hari juga aku punya pasien anak bayi gitu ya, menangani sehari-hari ya itu. Memang dari orang tuanya sendiri juga nggak jaga makan, ya boro-boro bisa meneruskan itu ke anaknya. Jadi memang masih belum menjadi perhatian. Makanya aku salut juga nih sama BEM FKM ya, lewat FKM UI Peduli ini udah ngangkat isu ini nih. Karena ini merupakan salah satu usaha kita juga ya untuk mensosialisasikan terkait dengan stunting, bagaimana bahayanya nanti untuk pertumbuhan anak dan gimana kita memposisikan diri nih. Apakah kita juga bisa ambil peran gitu untuk
menangani masalah stunting nanti. Walaupun misalkan aku masih muda, masih dewasa muda, mungkin teman-teman masih mahasiswa, ternyata punya peranan masing-masing untuk nanti mencegah kejadian stunting gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, nggak bisa nunggu nanti lah pas mau punya anak, nggak bisa kayak gitu. Oh iya juga sih Kak. Tapi banyak juga sih Kak, orang tua tuh belum menyadari kalau misalnya anaknya stunting. Mungkin berpikir kayak, oh ya udah ini genetik nih dari dia sehat-sehat aja atau enggak kayak oh ya udah emang bapaknya pendek jadi wajarlah anaknya pendek kayak gitu. Walaupun memang ada faktor genetik, pasti kan Tuhan Maha Adil ya, pasti manusia itu diberikan kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dia yang optimal. Jadi faktor lingkungan dalam artian faktor yang bisa kita kontrol gitu ya, ya asupan, stimulasi tumbuh kembangnya, justru itu yang berperan penting, lebih berperan dibanding genetik dalam menentukan status gizi anak. Itu sesuatu yang bisa diperbaiki. Nah, kapan memperbaikinya? Dalam 1000 hari pertama kehidupan itu. Nah, kuncinya adalah dari orang tuanya itu harus rajin memeriksakan anaknya dan memberikan imunisasi, kontrol ke dokter anak. Nah, di situ juga pasti inline tuh, masalah gizinya juga ikut terpantau. Misalkan, oh berat badannya sekian bulan ini, di bulan depan kontrol lagi, oh kok naiknya cuma segini, tinggi badannya kok kayaknya masih kurang. Jadi ada remnya gitu. Kita ada pemantauan berkala, dilihat rajin memeriksakan bayi atau anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari orang tua, dari keluarganya itu memang ada kesadaran bahwa kalau kita punya bayi, ya memang harus dipantau terus. Nggak bisa subjektif dari penilaian orang tuanya. Ya memang harus dikembalikan ke ahlinya. Nah, jadi pemahaman dan pengetahuan tentang gizi untuk anak tuh perlu banget ya teman-teman. Semoga kita sebagai calon ibu lebih aware nih dengan kondisi kesehatan kita. Kita bisa memenuhi asupan protein dan zat besi agar anak-anak kita nanti terhindar dari salah satu faktor risiko stunting. Bener banget, Din. Oke deh, kalau gitu kita udah sampai nih Kak di penghujung ngobrol-ngobrol bareng. Kayak seru banget sih, ngobrol sama Kanita tuh asik banget gitu. Oke deh, Kak Anita, sekali lagi aku mau bilang makasih banget nih buat Kak Anita udah meluangkan waktunya. Sama-sama, makasih juga ya udah ngundang aku di sini. Senang banget juga bisa berbagi sama teman-teman di sini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini sama Kanita bisa bermanfaat ya buat kita dan untuk lingkungan sekitar kita. Terima kasih Kanita. Oke deh, kita udah di penghujung acara nih, sedih banget. Kita tutup podcast Ngobrol Bareng 3 kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Peduli yang sudah setia banget dengerin podcast FKM Peduli. Oh iya, jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan YouTube ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Ingat, tidak ada kebaikan yang kecil. Setiap tindakan menciptakan riak tanpa akhir yang tak terkira. Sampai jumpa lagi Sobat Peduli. Dadah!